Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Saya Afifa Umri dari kelompok 3 serta teman-teman ada Diva Apriani, Natasha Aulia, Rian, Vidya, Eriko, dan juga Kadik Arya akan menyampaikan materi yang berjudul penentuan kadar klorida dalam air laut. Nah, dalam video ini akan dibahas tentang satu, metode pengujian atau prosedurnya. Yang kedua, ada data pengamatan. Yang ketiga, ada analisis data. Yang keempat, kadar dari klorida dalam air, baik itu pada sampel 1 maupun 2. Dan yang terakhir adalah menentukan presisi atau berapa persen nilai dari RPD-nya. Yuk langsung aja disimak videonya ya. Jangan lupa sebelum menyimak untuk like, komen, dan subscribe videonya, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Baiklah teman-teman, untuk menentukan kadar ion suatu zat dalam larutan dapat digunakan suatu metode. Metode apa? Ya, metode argentometri. Masih ingat apa itu argentometri? Argentometri itu adalah nama dari titrasi, yaitu titrasi argentometri. Nah, titrasi ini digunakan untuk menentukan kadar suatu zat dalam larutan, di mana titrannya itu berupa perak nitrat atau AgNO3, dan hasilnya berupa endapan dan juga garam yang suka larut dalam air. Sehingga titrasi ini disebut juga dengan titrasi pengendapan. Nah teman-teman, prinsip dasar dalam titrasi ini adalah pada saat mencapai kesetimbangan, pada saat kita melakukan penambahan titrat, itu tidak ada zat pengotor yang masuk dalam titrasi. Nah zat pengotornya itu seperti apa? Zat pengotornya itu mungkin endapan-endapan yang berada pada indikator yang telah kita teteskan pada larutan tersebut. Nah kemudian kita juga menggunakan indikator untuk menentukan titik akhir dari titrasi. Indikator yang digunakan apa? Indikator yang digunakan di sini adalah kalium kromat. Di mana kalium kromat ini atau ion kromat ini nanti akan bereaksi dengan kelebihan dari perak nitrat tadi membentuk Ag2Cr4 yang berwarna kuning kemerahan, sehingga hasil akhir dari titrasi dapat diamati. Sekian materi dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Diva Apriani. Kepada Diva dipersilahkan. Terima kasih kepada Afifa Umri yang telah menjelaskan mengenai prinsip pengujian penentuan kadar klorida dalam air laut. Selanjutnya saya Diva Apriani akan menjelaskan mengenai metode pengujian, persiapan contoh uji, dan pembakuan larutan AgNO3. Persiapan contoh uji. Yang pertama itu suspensi AlOH3 sebanyak 3 ml setiap 100 ml ditambahkan. Kemudian jika contoh uji berwarna pekat, lalu diaduk dan dibiarkan mengendap dan disaring. Selanjutnya, sebanyak 1 ml H2O2 setiap 100 ml ditambahkan. Apabila contoh uji mengandung sulfida, sulfit, dan tiosulfat, contoh uji diaduk selama 1 menit. Kemudian pH contoh uji diatur pada kisaran 7 sampai dengan 10 dengan larutan H2SO4 1N dan atau larutan NaOH 1N. Selanjutnya itu pembakuan larutan AgNO3. Yang pertama, pipet 10 ml larutan baku NaCl 0,0141N. Masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian tambahkan air bebas mineral hingga menjadi 50 ml. Lalu tambahkan 0,5 ml larutan indikator K2CrO4. Kemudian titrasi dengan larutan AgNO3 sampai berbentuk warna kuning kemerahan. Lalu catat kebutuhan larutan AgNO3 sebagai A dalam mililiter. Dilakukan pengujian duplo pada langkah 1-3 dengan menggunakan air bebas mineral sebagai blanko. Lalu catat larutan AgNO3 yang dibutuhkan sebagai B dalam mililiter. Sekian dari saya, selanjutnya adalah pembahasan metode pengujian penentuan kandungan klorida dalam air yang akan disampaikan oleh Natasha Aulia. Baiklah, terima kasih kepada Diva Apriani yang telah menjelaskan metode pengujian yang pertama dan kedua.
yakni metode persiapan contoh uji dan metode pembakuan larutan perak nitrat. Selanjutnya, saya Natasha Aulianasri akan menjelaskan metode yang terakhir, yakni metode penentuan kandungan klorida dalam air. Nah, langkah yang pertama adalah contoh uji di pipet sebanyak 25 ml. Nah, contoh uji yang dimaksud adalah contoh uji yang telah dipersiapkan dalam metode pengujian yang pertama, yang dimana telah dijelaskan oleh Diva Apriliani. Nah, langkah yang kedua adalah contoh uji yang di pipet 25 ml tadi dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang bervolumkan 250 ml. Langkah yang ketiga adalah penambahan larutan indikator kalium kromat sebanyak 0,5 ml. Kemudian setelah penambahan tadi, dilakukan titrasi dengan larutan perak nitrat sampai terbentuknya warna kuning kemerahan. Nah, pada langkah titrasi ini, dicatat larutan perak nitrat yang digunakan dan ditulis sebagai larutan A dengan satuan mililiter. Langkah selanjutnya adalah dilakukan pengujian duplo pada langkah 1 hingga 3 dengan menggunakan air bebas mineral sebagai belangko. Nah, pada langkah ini juga dicatat larutan perak nitrat yang digunakan sebagai larutan B dengan satuan mililiter. Baiklah, saya akan membahas data pengamatan yang telah didapatkan dari data standarisasi larutan perak nitrat. Pada tabel, terdapat 3 contoh, yakni belangko, sampel 1, dan sampel 2. Diikuti dengan keterangan jumlah volum dari kedua larutan yang digunakan dalam praktik kali ini, yaitu natrium klorida dan perak nitrat. Diikuti dengan keterangan dari perubahan warna yang terjadi akibat pencampuran kedua larutan tadi. Nah, baiklah, saya akan langsung membacakan data-data yang telah didapatkan dari data standarisasi larutan perak nitrat. Untuk contoh pertama, yakni belangko, digunakan sebanyak 10 ml volume natrium klorida dan juga sebanyak 0,51 ml volume dari perak nitrat. Diikuti dengan perubahan warna yang terjadi akibat pencampuran kedua larutan, yakni kuning kemerahan. Pada contoh kedua, yaitu sampel 1, diketahui penggunaan volume natrium klorida sebanyak 10 ml dan juga volume perak nitrat sebanyak 10,51 ml. Diketahui perubahan warna yang terjadi dari pencampuran kedua larutan tersebut adalah kuning kemerahan. Nah, contoh yang terakhir adalah sampel kedua. Diketahui volume natrium klorida yang digunakan adalah 10 ml dan volume perak nitrat adalah 10,53 ml. Perubahan warna yang terjadi tetap sama, yaitu kuning kemerahan. Dari rata volume yang digunakan untuk titrasi ketiga contoh tersebut, didapatkan bahwa rata volume natrium klorida yang digunakan adalah 10 ml, sedangkan rata volume dari perak nitrat yang digunakan adalah 10,52 ml. Baiklah, selanjutnya, pembahasan dari data pengamatan penentuan klorida dan analisis dari penentuan klorida dalam air laut akan dibahas oleh teman saya, yakni Rian Khairul Anwar. Kepada Rian, dipersilahkan. Terima kasih kepada Natasha Aulianasri yang telah menyampaikan data pengamatan tabel 1, standarisasi larutan perak nitrat 0,0141 N. Selanjutnya, saya Rian Khairul Anwar akan menyampaikan data pengamatan tabel 2, penentuan klorida dalam air laut. Pada tabel tersebut, diketahui contoh yang digunakan itu belangko, sampel 1, dan sampel 2. Pada belangko, volume sampel air laut yang digunakan sebanyak 15 ml dan volume titrasi yang dibutuhkan yaitu 0,53 ml. Terdapat perubahan warna menjadi kuning kemerahan. Yang kedua, sampel 1, volume sampel air laut yang digunakan 15 ml dan volume titrasi yang dibutuhkan 5,99 ml. Terdapat perubahan warna menjadi kuning kemerahan. Yang ketiga ada sampel 2. Volume sampel air laut yang digunakan 15 ml dan volume titrasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 5,98 ml. Terdapat perubahan warna menjadi kuning kemerahan. Dari sampel 1 dan sampel 2 didapatkan rata-rata titrasi. Contoh, volume sampel air laut yang digunakan sebanyak 15 ml dan volume titrasi yang dibutuhkan sebanyak
5,98 ml. Yang selanjutnya ada analisis data. Analisis data penentuan klorida dalam air laut. Yang pertama, reaksi yang terjadi saat standarisasi larutan AgNO3 0,0141N, yaitu Cl-aqueous ditambah dengan Ag plus aqueous menghasilkan AgCl solid yang berwarna putih. Dan yang kedua, CrO4 2-aqueous ditambah Ag plus aqueous menghasilkan Ag2CrO4 solid yang berwarna kuning, di mana pada titik kesetaraan gram ekuivalen AgNO3 setara dengan gram ekuivalen NaCl. Sekian data pengamatan dan analisis data yang telah saya bahas. Analisis data yang selanjutnya akan disampaikan oleh Vidya Nur Septiani. Kepada Vidya dipersilakan. Terima kasih kepada Rian yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Selanjutnya, saya Vidya Nur Septiani akan menyampaikan materi standarisasi larutan AgNO3 0,0141N dengan rumus V dikali N dibagi A kurangi B, dengan keterangan A adalah volume larutan AgNO3 yang dibutuhkan untuk titrasi larutan NaCl. B adalah volume larutan AgNO3 yang dibutuhkan untuk titrasi larutan blanko. N merupakan normalitas larutan NaCl dan V merupakan volume larutan NaCl yang digunakan. Selanjutnya, kita akan menghitung normalitas dari AgNO3 dengan cara memasukkan data yang telah diketahui dalam tabel ke dalam rumus. Diketahui dalam tabel bahwa V sama dengan 10 ml, N 0,0141 dibagi A 10,52 ml dikurangi 0,51 ml, maka dihasilkan 0,141N dibagi 10,01, maka hasilnya adalah 0,0140N. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kadek Arya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Vidya Nur Septiani yang telah menjelaskan tentang standarisasi larutan AgNO3. Dan selanjutnya, saya Kadek Arya Wiranata akan menjelaskan tentang penentuan kadar klorida. Penentuan kadar klorida memiliki rumus sebagai berikut. Kadar Cr dalam kurung miligram per liter sama dengan nilai contoh uji dikurang dengan larutan blanko dikalikan dengan normalitas larutan AgNO3 dan dikalikan lagi dengan bobot ekuivalen Cr. Lalu hasil tersebut dibagikan dengan volume contoh uji dan kemudian dikali dengan faktor pengenceran dan dikali lagi dengan 1000 per dibagi 1 liter. Yang selanjutnya adalah penentuan kadar klorida pada sampel 1. Data yang kita butuhkan untuk perhitungan kali ini adalah yang pertama, volume contoh uji yaitu sebesar 15 ml. Yang kedua adalah volume AgNO3 untuk blanko yaitu sebesar 0,53 ml. Dan juga yang ketiga yaitu volume AgNO3 untuk sampel 1 yaitu sebesar 5,99 ml. Setelah kita mendapatkan data, selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkannya ke dalam rumus. Yang kadar Cl dalam kurung miligram per liter sama dengan A dikurang B dikalikan dengan N dikali dengan BE dibagi dengan volume dikali dengan F dikali dengan 1000 per 1 liter. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam rumus, yaitu sama dengan nilai A 5,99 dikurang dengan nilai B 0,53 dalam satuan mililiter dikalikan dengan 0,0141 N dikalikan dengan 35,5 GR per G.
Hasil itu kemudian dibagi dengan volume larutan, yaitu sebesar 15 ml. Kemudian dikali dengan 1000 per 1 liter. Maka dari perhitungan tersebut dapat dihasilkan sama dengan 182,20 mg per liter. Dan selanjutnya adalah penentuan kadar klorida pada sampel 2 yang akan dijelaskan oleh Eriko LC Daje. Kepada Eriko LC dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kade Arya Wiranata yang telah menjelaskan tentang penentuan kadar klorida pada sampel 1. Selanjutnya, saya Eriko Elsa Daje akan melanjutkan menentukan kadar klorida pada sampel 2. Baik, seperti pada tabel, Blanco memiliki volume sebesar 15 ml, kemudian memiliki volume titrasi sebesar 0,53 ml, kemudian memiliki perubahan warna yaitu kuning kemerahan. Selanjutnya, pada contoh uji 1 pada sampel 2 yaitu memiliki volume 15 ml, kemudian memiliki volume titrasi 5,99 ml dan memiliki perubahan warna yaitu kuning kemerahan. Pada contoh uji 2 yaitu memiliki volume sebesar 15 ml, kemudian memiliki volume titrasi sebesar 5,98 ml dan memiliki perubahan warna yaitu kuning kemerahan. Pada sampel 2 ini memiliki rata titrasi sebesar 5,98 ml. Selanjutnya kita ke penentuan presisi. Yang pertama yaitu penentuan kadar klorida pada sampel 1. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa klorida memiliki satuan yaitu miligram per liter. Dapat kita cari dengan rumus A min B dalam kurung dikali N dikali BE per V, kemudian dikali F, kemudian dikali 1000 per 1 liter. Karena F tidak diketahui pada sampel ini, maka F tidak usah dimasukkan. A memiliki 5,99, kemudian dikurangi B sebesar 0,53 ml, kemudian dikali N yaitu 0,0141 N, kemudian dikali BE yaitu sebesar 35,5 gram per gram, kemudian dibagi dengan V yaitu sebesar 15 ml, dan terakhir yaitu dikali dengan 1000 per 1 liter, dan kemudian diketahui hasil sebesar 182,20 mg per liter. Selanjutnya pada sampel 2 memiliki rumus yang sama seperti sampel 1 yaitu A min B dalam kurung dikali N dikali BE per V dikali F dikali 1000 per 1 liter. Pada sampel 2 tidak diketahui F-nya, maka sama seperti sampel 1, tidak usah dimasukkan F-nya. Baik, kita masukkan angka yang sudah diketahui dalam data pengamatan pada rumus ini. A yaitu 5,98 dikurangi B 0,53 ml, kemudian dikali dengan N sebesar 0,0141 N, kemudian selanjutnya dikali dengan 35,5 gram per gram, dibagi dengan V sebesar 15 ml dan dikali dengan 1000 per 1 liter. Kemudian dapat diketahui hasil yaitu 181,86 mg per liter. Baik, yang terakhir yaitu menentukan persen RPD yang dapat kita cari dengan rumus mutlak hasil pengukuran dikurangi duplikat pengukuran dibagi hasil pengukuran ditambah duplikat pengukuran dikali 100%. Kita masukkan angka yang sudah kita cari di atas, yaitu hasil pengukuran sebesar 182,20 dikurangi duplikat pengukuran sebesar 181,86, kemudian dibagi dengan hasil pengukuran yaitu sebesar 182,20 ditambah dengan duplikat pengukuran sebesar 181,86 dikali 100%. Dapat kita ketahui hasil yaitu persen RPD sebesar 0,18%. Baik, itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata dari kelompok kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.